Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Elizabeth adalah putri Andreas Raja Hungaria. Ia lahir tahun 1207 di Hungaria dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus keempat dari Turingia. Ia menjadi ibu bagi 3 anaknya yang dia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib yang dipimpin Fredericus II. Ia diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang miskin seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Mereka sering saling berkirim surat untuk saling meneguhkan dan mendalami semangat kasih dalam kemiskinan suci. Menurut Paus Yohanes Paulus II, Elizabeth telah menginspirasi penghargaan yang tinggi terhadap martabat kaum perempuan. Elizabeth meninggal tanggal 16 November tahun 1231 dan dikanonisasi tahun 1235. Kaisar Fredericus II yang memimpin prosesi pemakaman Elizabeth menulis kepada saudara Elias, penerus Santo Fransiskus, yaitu, "Yang mulia Elizabeth, yang sangat disayang Tuhan, yang berasal dari garis keturunan termasyur, telah menerangi kabut dunia ini sebagai bintang fajar." Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, bab 13, ayat 1 sampai 9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin, ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu.
Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Usai menghebohkan jagat maya,
dengan mendapatkan Golden Buzzer di panggung America's Got Talent di awal bulan Juni tahun 2023 lalu, kehidupan Putri Aryani kini mulai digali oleh publik yang penasaran akan sosoknya. Kondisinya yang menjadi penyandang tunanetra rupanya memiliki kisah pilu yang kini diungkapnya secara blak-blakan. Kisah kehidupan yang sangat menggerakkan hati siapapun yang mendengarkan kisah tersebut. Saya menjadi teringat akan pertanyaan murid Yesus ketika berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1-3. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kebenaran kata-kata Yesus ini nyata benar dalam kisah hidup Putri Aryani. Di saat menyaksikan penampilan Putri Aryani di acara America's Got Talent dan proses bagaimana dia mendapatkan Golden Buzzer, air mata ini tidak bisa tertahankan. Betapa besar kasih Allah terekspresikan di momen itu. Seorang yang buta sejak usia 3 bulan mampu menghipnotis jutaan pemirsa di seluruh dunia dengan kepiawaiannya memainkan piano dan keindahan suara emasnya. Kebesaran karya Allah dalam diri Putri Aryani telah menggetarkan jutaan orang. Maka sangat benar saat Yesus dengan suara tenang dan lantang menjawab pertanyaan muridnya. Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terima kasih Putri Aryani. Kehidupanmu benar-benar menjawab keraguan banyak pihak. Tuhan bekerja dalam dirimu. Ketabahanmu menerima keadaan dirimu yang buta sejak usia dini, ketekunanmu dalam mengembangkan talentamu, sungguh telah menunjukkan keimananmu dalam menerima kehendak Allah. Tidak gampang untuk menerima diri sebagai citra Allah dengan keadaan buta sejak lahir. Lebih gampang diri kami yang tidak cacat ini untuk menerima realitas sebagai the image of God. Tetapi yang justru terjadi sebaliknya, kami yang utuh dan sempurna sebagai ciptaannya justru banyak mengeluh dan tidak bersyukur. Sebaliknya, dirimu yang buta membukakan mata hati kami yang buta ini. Sesungguhnya yang buta di mata Tuhan adalah kami ini yang selalu menuntut dan mengeluh, sedangkan Putri Aryani adalah pribadi yang sangat percaya akan kebesaran Allah dan sungguh menghidupinya dalam kemampuannya mengembangkan talenta yang dia miliki, sehingga dia bisa menjadi seperti Putri Aryani saat ini. Nah, begitu Allah telah menyatakan diri dalam diri manusia. Dan dalam diri Yesus, Anak Manusia akan menyatakan diri, yakni kehadiran Yesus tidak hanya menggentarkan setiap pribadi,
tetapi kehadirannya mampu mengubah hidup kita. Kehadirannya dalam hidup kita menyelamatkan kita. Masalahnya, kita mau atau tidak diselamatkan olehnya, mau tidak kita diubah olehnya. Mari kita belajar dari Putri Aryani, tidak mengeluh, kita menerima keadaan diri kita, dan mau mengembangkan talenta yang kita miliki. Dengan sikap iman seperti itu, akhirnya kehidupan Putri Aryani telah menyatakan pekerjaan Allah nyata di tengah kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Mari saudaraku, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan percaya. Semoga demikian. Amin.